Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk memenuhi tugas individu akhir semester 2 mata kuliah Pendidikan Pancasila, dosen pengampu Ibu Jenny Ermelinda, SH, MH. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jevita Jeken Mafada dengan NIM 22100-290 dari kelas 2B Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Dan nilai-nilai dalam Pancasila yaitu yang pertama adalah nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa dan kehendak, dan juga sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Nah, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berprestasi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma dan identitas keagamaan dalam ranah privat dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. Jadi yang pertama yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikendalikan pada fungsinya semula yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. Dan yang kedua yaitu memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termaksud di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Jadi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara persatuan diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Jadi yang pertama yaitu mengkomplementasikan universalisme dengan sila-sila yang lain sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Yang kedua yaitu solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi.
Dan yang selanjutnya yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, nilai kerakyatan mendasari pengembangan ilmu pengetahuan dan secara demokratis, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Nilai yang terakhir adalah nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Artinya juga menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi seiringnya dengan kemajuan iptek, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Untuk itu, Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu sangat dibutuhkan sebagai renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Oke, baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya yang harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemangkalan komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Demikian pembahasan saya mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Mohon maaf jika selama penyampaian saya terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih.